Kita selesaikan semuanya di sini. Aku juga sudah menghubungi Poci. Beliau masih dalam perjalanan menuju kemari, ucap Taehyung. Maafkan apa nak, ucap Jaehyung untuk kesekian kalinya. Namun ia tetap bersikap acuh. Minseo juga harus segera mengetahui hal ini. Jika tidak, masalah akan menjadi berlalu dan Yan akan menjadi pihak yang disalahkan. Sebenarnya ada masalah apa ini? Tanya Minseo menatap Taehyung dan Yan secara bergantian untuk meminta penjelasan. Apoji, Taehyung berjalan mendekat dan berlari duduk di samping Minseo. Yan memiliki alasan mengenai masalah ini. Kau harus mendengar. Jangan berbelit. Ada apa dengan Yan? Lalu siapa lagi ini? Setelah Minseo tak sabar. Anda Tuan Kim kan? Jaehyung mencoba memastikan. Anda tidak mengingatku? Tanyanya kemudian. Kau, Minseo berusaha mengingat setelah memperhatikan wajah Jaehyung dengan seksama. Jaehyung mengangguk membenarkan. Kau benar Tuan Kim, tapi perusahaan milikku telah mengalami kebangkrutan beberapa tahun yang lalu. Yan mengangguk kaku, merasa belum siap jika nanti Minseo akan berubah membencinya karena ia sudah ketahuan berbohong. Sebenarnya ada apa? Mengapa wajahmu terlihat murung begitu? Tanya Minseo. Yan menggeleng pelan, tak berani bertatap muka secara langsung dengan Minseo. Yan ini adalah tunangan putraku, jelas Minseo pada Jaehyung. Aboji, panggil Taehyung. Ya, sebenarnya paman ini adalah pak kandung Yan, jelas Taehyung. Gadis itu tiba-tiba saja menjatuhkan diri di depan Minseo, mengangkat kepala untuk menatap lagi paruh baya itu. Aboji, maafkan aku bisa menjelaskan semua ini. Aku tak perbuatanku yang membohongimu sudah sangat keterlaluan, pinta Yan terisak. Jujur aku katakan, jika aku tidak marah padamu, aku hanya merasa terkejut, ucap Minseo. Yang Taehyung katakan benar, jatuh Jaehyung yang membuat Minseo segera menatap lelaki itu. Aku Jaehyung, ayah kandungan Yan. Aku datang untuk bertemu dengan putriku dan juga bermaksud membawanya. Tidak, setelah Taehyung yang sudah berdiri dari tempatnya duduk. Yan tidak akan pergi kemana-mana, dia hanya akan tetap di sini. Tapi ya Boji, lelaki ini, setelah Taehyung merasa kesal karena ucapannya harus terputus oleh tatapan tajam Minseo. Minseo pikir mereka tidak bisa bicara dengan leluasa di sini. Taehyung yang tampaknya meledak kapan saja, juga Yan yang kelihatan semakin gusar. Mereka jelas tak bisa terlibat untuk menemukan solusi dari masalah ini. Mari kita bicara di luar Tuan An, ajak Minseo. Gadis
itu memutuskan untuk mampir menemui Chaeyoung setelah pulang dari apartemen Taehyung. Chaeyoung berkata ia kesepian. Akhir-akhir ini Jungkook jarang datang karena pekerjaannya juga mengurus persiapan pernikahan mereka. Ada masalah yang harus ia selesaikan, tapi jangan khawatir, karena itu hanya masalah kecil. Jawab Ji-eun agar Chaeyoung tak merasa khawatir. Kita kembali ke kamar saja ya, cuaca di luar juga sudah mulai panas. Ajak Ji-eun yang diperlakukan oleh Chaeyoung. Ji-eun segera menghentikan langkahnya mendorong kursi roda Chaeyoung. Kenapa? Bisakah aku mengetahui alasannya? Aku hanya mengikuti kata hatiku. Sejak aku jatuh sakit, aku menyadari jika aku sudah menjadi penghalang kebahagiaan Jungkook Oppa. Sudah lebih dari 4 tahun ia selalu menemani dan menjagaku. Jawabannya hanya satu, Chayona. Dia sangat mencintaimu. Tidak ada alasan lain selain itu. Ucap Ji-eun. Ya, aku bisa melihatnya, tapi Chaeyoung mengangkat kepalanya dan menatap Ji-eun di sana. Iya Nuni, aku sangat menyayanginya seperti saudara perempuanku sendiri. Maafkan aku Chayona, seandainya aku mengetahui hubungan kalian sejak awal, aku tidak akan membiarkan dia membahas perasaan Jungkook. Chaeyoung menggeleng tak suka mendengar Ji-eun yang menyalahkan diri sendiri. Kau sosok sahabat yang hebat. Kau juga sudah melakukan segalanya yang terbaik. Jungkook dan Nuni tidak bersalah. Mereka bisa bersama karena saling mencintai. Tunangan An Ye-en, bahas Ji-eun. Nuni tidak pernah bercerita padaku jika ia sedang memiliki tunangan, gumam Chaeyoung. Aku rasa mereka akan segera saling mencintai satu sama lain. Jawab Ji-eun dengan senyum. Tapi karena sejak awal Yen mengaku kedua orang tuanya telah tiada, Minsu tak mencari lebih lanjut tentang kedua orang tua gadis itu dan hanya sekedar mengetahui nama orang tua An Yen saja. Sebagai sosok kepala rumah tangga, aku merasa gagal. Bahkan istriku, Chaeyoung menelan ludahnya kasar, bibirnya tampak bergetar. Meninggal karena sebuah kecelakaan. Saat itu tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Chaeyoung menggeleng tak setuju. Kau berniat meninggalkanku sendirian di sini. Tidak, aku akan kuliah dan bekerja selama berada di sana. Aku janji akan sering datang untuk mengunjungimu. Jelas Yen.
Baiklah, pergilah dan ingat janjimu. Jadi boleh seru yang girang apalagi saat ia melihat anggukan kepala Cayun. Terima kasih apa, aku akan segera berkemas dan berangkat besok pagi. Ia entah menyangka akan dipertemukan kembali dengan Ji-un. Mereka sempat bertetangga dulu dan sangat dekat layaknya saudara. Ji-un hanya menemukan rumah itu sudah dalam keadaan kosong. Mereka sudah pindah dan tak ada seorang pun yang mengetahui di mana alamat baru mereka. Jaehyun memberitahuku, lantas sudah perlu apa kau datang kemari? Lelaki parubaya itu menatapnya dengan sinis. Jaehyun sudah sakit keras. Kau sudah lama tidak datang untuk menjenguknya kan? Sebenarnya dia sangat merindukanmu. Seharusnya Ian merasa curiga dan tak langsung percaya begitu saja. Namun dalam keadaan panik dan khawatir akan kondisi Jaehyun, membuatnya tak bisa berpikir dengan jernih. Gas itu bahkan tak sempat mengabari Ji-un yang biasanya turut mengantarnya pergi berkunjung. Ia juga pergi meninggalkan kuliah serta pekerjaannya begitu saja tanpa izin. Perjalanan yang ia tempuh tak lebih dari 3 jam setelah menaiki bus pemberangkatan paling awal. Ian menemukan pintu rumahnya terbuka lebar hingga membuat dia segera masuk ke dalam. Apa panggilnya berulang kali, namun tak ada jawaban. Ia tidak bisa menemukan keberadaan Jaehyun dimanapun. Kamar itu kosong dan tampak berantakan. Pamannya bilang kalau sakit keras dan dia berbohong saat jalan cepat. Ian mengumpat kesal menutupi kebodohannya. Aku butuh uang. Kau membawa banyak uang kan? Berikan padaku. Aku terlilit banyak hutang di sini. Mereka akan mengusirku dari rumah ini jika tak segera membayar. Balas Jaehyun. Itu masalah apa sendiri? Mengapa kau sama sekali berjudi dan bermain wanita di luar sana? Jika ingin mendapatkan uang, lepaskan aku. Kenapa akan membawaku pergi berontak di situ? Menjualmu ke pemilik klub. Tidak, apa tidak bisa melakukan hal ini? Lepaskan aku. Ian berusaha melepaskan diri, namun tak pernah berhasil sampai bangunan klub terlihat. Jaehyun pergi setelah menerima amplop coklat berisi penuh uang dari pemilik klub. Diawasi selama 24 jam penuh, tak jarang dimaki ketika pemilik klub mendapat teguran dari para pelanggan yang merasa tak puas dengan pelayanan YN, yang akan marah bahkan tak segan-segan memukul pelanggan yang kurang ajar padanya. Malam itu ia mendapat pekerjaan melayani seorang lelaki tua di luar area klub. Entah bagaimana ceritanya ia bisa melumpuhkan si tua bangka itu di dalam mobil hingga terkapar. Ia ingat ia tak membawa uang sepeser pun. Bagaimana
bisa sampai ke kota jika tanpa uang. Tas miliknya ketinggalan di rumah Jayun, dan saat itu masih jam 8 malam. Kemungkinan besar Jayun masih berada di luar untuk bersenang-senang. Ian mengendap masuk rumah yang terlihat kosong. Ia hanya akan mengambil tasnya dan secepatnya pergi dari sana. Ian berusaha keras keluar setelah melihat Jayun ada di sana. Itu tak menjadi mudah setelah Jayun mendorongnya di atas ranjang. Bau alkohol begitu menyengat menyadarkan Ian jika saat ini Jayun tengah mabuk. Jelas saja tenaga Jayun jauh lebih besar. Juga tempat mereka berada saat ini di pinggir kota, jarang sekali ada orang yang mendengar teriakannya, juga secara sukarela memberikan bantuan. Jayun seperti orang kerasukan karena melihat Ian yang terus melawan membuatnya menampar wajahnya itu berulang kali. Jayun mencoba membawa pakaian yang Ian kenakan, namun itu tak mudah karena gadis itu terus berusaha menghindar. Paman, bisakah aku denganmu sampai ke kota? Aku mohon tolong aku. Pinta Ian bersasar pada pengendara mobil pengangkut sayur yang sengaja ia berhentikan. Melihat hal itu, Ian segera merokok isi tasnya. Bersyukur karena ternyata uang yang dibawa beberapa hari yang lalu masih tersimpan rapi di dalam. Lelaki itu memandang uang yang memenuhi tangan YM tanpa berkedip dan seketika itu segera tergoda. Baiklah, cepat naik. Sepanjang perjalanan hanya terdengar tangis pilu YM, membuat pengendara itu bertanya karena merasa heran juga penasaran. Namun Ian mengabaikannya. Pukul 11 malam mereka baru sampai di kota. Tujuan Ian hanya satu, apartemen Ji-eun.